Konon ada sebuah metode rahasia yang dapat membuat wanita tetap awet muda. Ibuku pernah mendengar seekor ular besar berkata, jika kau tinggal di lubang ular selama 3 hari 3 malam, saat kau keluar, kau akan menjadi semakin cantik. Janda Wang dari ujung timur desa mencobanya. Saat dia turun gunung, dia benar-benar menjadi lebih cantik. Akhirnya, ibuku tidak tahan godaan dan diam-diam pergi ke gunung. Tapi dia tidak kembali selama 7 hari 7 malam. Orang-orang desa berkata Raja Ular terpikat oleh kecantikan ibuku dan menahannya di gunung. Tapi tak disangka, malam itu ibuku turun gunung dengan tongkat. Ayah bertanya apa yang terjadi padanya selama ini. Tapi ibuku hanya menangis sambil memeluk ayah dan berkata, maafkan aku, dan maafkan putri kita. Awalnya aku tidak mengerti perkataan ibuku. Sampai hari ulang tahunku yang ke-18. Seekor ular besar masuk ke dalam mimpiku, dan berkata kepadaku, gadis cantik, besok malam kau akan menjadi milikku. Aku ketakutan dan segera menceritakannya pada ibuku. Setelah mengetahui hal itu, ibuku menamparkan dirinya sendiri dengan keras, dan berteriak ke arah gunung. Ular sialan, kau menyakitiku dulu, sekarang kau ingin menyakiti putriku juga? Aku tidak akan melepaskanmu, bahkan sebagai hantu. Namun, yang menjawabnya adalah petir. Ibuku meninggal seketika, ayahku juga ketakutan dan berlari menuju gunung, dan tidak pernah kembali. Kehilangan kedua orang tuaku dalam semalam, membuatku ingin bunuh diri. Untungnya, kakek Cheng, si buta dari ujung timur desa, menampungku. Aku menangis dan bertanya kepadanya mengapa ular itu ingin menghancurkan keluargaku. Dia berkata bahwa ibuku secara tidak sengaja menghancurkan tubuh emas Raja Ular di dalam lubang ular. Raja Ular marah. Dia tidak hanya menyakiti ibumu, tetapi juga mengancam ibumu untuk menyerahkanmu kepadanya. Mendengar itu, aku ketakutan dan terjatuh ke tanah. Apakah aku benar-benar harus menikah dengan seekor ular? Kakek Cheng menepuk dadanya dan berjanji, Ruyan, jangan takut, kakekmu pernah menyelamatkan hidupku. Aku akan melindungimu, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku. Malam berikutnya, banyak ular mengepung rumahku sambil menjulurkan lidahnya. Ada juga seorang pria yang menunggang kuda putih, berjalan perlahan di tengah kerumunan ular. Melihat itu, kakek Cheng segera menggambar diagram bagua di bawahku, dan berpesan agar aku tetap di dalam formasi, apapun yang terjadi malam ini. Setelah melakukan semua itu, dia bergegas menuju pria itu dengan pedang di tangannya. Tetapi pria itu hanya mengangkat tangannya, dan kekuatan tak terlihat langsung melukai kakek Cheng dengan parah. Kemudian, angin meniup formasi di sekitarku. Melihat itu, aku segera berlari ke arah kakek Cheng. Dia mengeluarkan sebuah buku bersampul kuning dan berkata, Ruyan, kakek akan mati. Bawalah buku ini ke Gunung Yuhua dan carilah kakak seperguruanku untuk menyelamatkanmu. Melihat kakek Cheng meninggal di pelukanku, aku hampir hancur. Yang lebih membuatku hancur adalah pria itu semakin dekat denganku. Aku ingin melarikan diri melalui pintu belakang rumahku, tetapi banyak ular besar telah mengepung rumahku. Lalu pria itu membelai wajahku dan berkata, pergi, selirku, ikutlah aku ke gunung. Saat aku sudah pasrah, buku kuno itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aku ketakutan dan segera menutup mataku. Saat aku membuka mata, pria itu sudah menghilang, tapi suara pria itu masih menggema di udara. Liu Ruyan, kita sudah menikah, kau tak bisa lari. Aku tahu ular besar itu pasti akan kembali menemuiku. Dan aku tahu satu-satunya harapanku untuk bertahan hidup adalah pergi ke Gunung Yuhua untuk mencari kakak seperguruan kakek Cheng. Jadi aku segera mengurus pemakaman keluargaku dan naik bas ke kota. Di dalam bas, karena bosan, aku membuka buku yang diberikan kakek Cheng padaku. Sebagian besar isinya berisi tentang pengusiran setan. Saat aku asyik membaca, suara lembut terdengar di telingaku. Selirku, aku datang menjemputmu. Suara itu mengejutkanku. Aku segera menoleh ke sampingku. Tapi yang duduk di sampingku hanyalah seorang kakek yang sedang tertidur. Aku di tanganmu. Suara pria itu terdengar sedikit kesal. Aku melihat ke bawah dan hampir melompat dari kursiku karena terkejut. Ular kecil itu mengangkat kepalanya dan mengejekku dengan nada sinis. Liu Ruyan, dasar bodoh. Baru sehari tak bertemu. Kau sudah lupa suamimu. Bagaimana aku bisa tenang, membiarkanmu pergi ke Gunung Yuhua sendirian? Mendengar itu, aku langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Secara naluriah aku ingin mengeluarkan buku kuno itu untuk melawan ular putih ini. Tapi ular putih itu sepertinya sudah mengantisipasi tindakanku. Tubuhnya yang lentur tiba-tiba melilit pergelangan tanganku dengan kuat. Sakitnya membuatku mengumpat. Ular sialan, kenapa kau terus menghantuiku? Ular putih itu mengancamku. Kalau kau tak ingin mati, diamlah. Lagi pula aku datang untuk membantumu. Jangan tak tahu terima kasih. Aku tak terima dan ingin melawan ular putih itu. Tapi kemudian aku berpikir, kakek Cheng saja tak bisa mengalahkannya. Melawannya sama saja dengan bunuh diri. Memikirkan itu, semangatku langsung luntur. Lalu apa maumu? Ular putih itu menatapku dengan mata berkilauan dan berkata, aku mendengar semua yang dikatakan kakek tua itu padamu. Selirku masih muda, tentu saja aku harus melindungimu ke Gunung Yuhua. Jika kita menemukan kakak seperguruan kakek tua itu, kalian tak perlu repot-repot kembali untuk membalaskan dendam padaku. Aku berpikir ini seperti musang berbulu domba, dan yang paling aku benci adalah
Ular kecil ini terus memanggilku selirku. Benar-benar sok, jadi aku berkata dengan angkuh. Bagaimana kalau aku tak setuju? Ular putih itu mencibirku. Jangan salahkan aku karena tak memperingatkanmu. Ada makhluk kotor yang mengincarmu. Setelah berkata begitu, ular putih kecil itu benar-benar meluncur turun dari pergelangan tanganku. Aku agak bingung, apa yang dikatakannya benar atau tidak? Apakah dia sengaja menakutiku? Tapi aku masih sedikit panik. Jadi aku mengambil buku kuno itu dari tasku untuk membacanya dengan seksama. Tanpa sadar, sudah tengah malam. Buku itu mengatakan tengah malam adalah waktu ketika energi yin paling kuat. Roh jahat paling mudah muncul saat ini. Sekarang semua orang di gerbong kereta tertidur. Gerbong itu sangat sunyi. Ini membuatku sedikit tegang. Pandanganku tanpa sengaja melirik ke jendela. Aku melihat seorang wanita tanpa kulit. Menatapku tajam. Aku sangat ketakutan hingga terjatuh ke lantai. Dan wanita itu dengan pose yang aneh masuk melalui jendela. Berani-beraninya kau menakuti wanitaku. Cari mati. Tiba-tiba ular kecil itu muncul kembali di hadapanku. Tanpa ragu, ia langsung menggigit hantu wanita itu hingga mati. Lalu ia kembali ke pergelangan tanganku. Aku bertanya tentang wanita itu. Dia bilang wanita itu dikuliti saat masih hidup. Karena aku cantik, dia ingin mengambil kulit wajahku. Lalu aku mencoba bertanya pada ular putih kecil itu. Apakah kau tidak takut ikut denganku ke Gunung Yuhua? Tapi ular putih kecil itu hanya tersenyum sinis. Jangankan dia, bahkan Buddha Tathagata pun tidak bisa berbuat apa-apa denganku. Silin. Melihatnya begitu hebat, membuatku khawatir apakah orang di Gunung Yuhua bisa mengalahkannya. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Setelah bas sampai, aku langsung menuju Gunung Yuhua. Setelah susah payah mendaki ke puncak Gunung Yuhua, tidak ada vihara atau kuil. Bahkan bayangan orang pun tidak ada. Aku berpikir, mungkinkah kakek Cheng Pikun dan salah ingat tempat? Seharusnya tidak mungkin. Tidak mungkin. Lalu aku turun gunung dan bertanya pada orang-orang. Para tetua desa mengatakan 50 tahun yang lalu mereka pernah melihat seorang pendeta Tao muda yang tampak luar biasa di gunung. Tapi pendeta Tao itu hanya tinggal selama 3 hari dan kemudian pergi. Dan tidak pernah terlihat lagi. Mendengar ini, aku hampir menangis. Saat itu, Silin yang telah berubah menjadi manusia bertanya dengan penuh minat. Apa rencanamu sekarang? Aku menatap Silin dengan kesal. Apalagi yang bisa kulakukan? Mencari. Liburan musim panas baru setengah jalan. Aku masih punya waktu untuk mencari pendeta Tao itu. Tapi aku sudah sangat miskin. Aku harus mencari pekerjaan paruh waktu di kota untuk mendapatkan uang. Kalau tidak, aku akan mati kelaparan sebelum menemukan pendeta Tao itu. Lalu aku naik bus terakhir kembali ke kota. Tapi aku belum makan seharian. Perutku terus keroncongan saat berjalan di jalan. Saat itu, Silin keluar dari lengan bajuku. Selirku, apakah kau ingin menghasilkan uang? Aku menatap ular putih kecil itu dengan kesal dan berkata, aku sudah kelaparan seperti ini. Menurutmu? Silin kemudian menoleh ke arahku. Restoran hotpot di dekat sini. Katanya aku bisa dapat banyak uang kalau masuk ke sana. Aku menatap Silin dengan penasaran. Benarkah, kau tidak membohongiku, kan? Aku Raja Ular, kau selirku, suami istri sehati. Untuk apa aku membohongimu? Lagi pula, selama kau mendengarkanku, kaya raya bukanlah masalah. Aku berpikir, ikuti nasihat orang, perut kenyang. Ku percaya dia sekali ini. Begitu aku masuk, aku merasa ada yang aneh dengan restoran hotpot ini. AC-nya mati, tapi sangat dingin. Padahal tidak ada pelanggan sama sekali. Tapi terasa sangat sesak. Aku berpikir, jangan-jangan restoran hotpot ini angker. Lalu aku mendengar pemilik restoran berbicara dengan manajernya. Katanya, pelanggan kita terus melihat sesuatu yang kotor di dalam hotpot. Bagaimana kalau kita keluarkan 4 atau 5 ribu untuk memanggil paranormal ke sini? Silin kemudian tersenyum lebar dan berkata kepadaku, cepatlah, di dalam buku yang diberikan si buta kepadamu. Ada banyak cara untuk mengusir setan. Aku tertegun, aku mengacungkan jempol ke arah Silin. Lalu aku bangkit dengan semangat untuk menemui pemilik restoran. Tapi sebelum pergi, aku memikirkan masalah yang serius. Bagaimana kalau aku tidak bisa mengalahkan roh jahat di sini? Aku bertanya kepada Silin dengan khawatir. Tapi Silin berkata dengan percaya diri. Tenang saja, selirku, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Cih, aku tidak percaya padamu. Kau seperti harimau memakai tasbih. Berpura-pura menjadi bodhisattva. Aku mencibir Silin dalam hati. Tapi memang karena jaminannya, aku berani menemui pemilik restoran. Saat bertemu dengan pemilik restoran, aku langsung to the point. Serahkan urusan restoranmu kepadaku. Pemilik restoran tampak ragu karena aku masih muda. Tapi karena Silin mendukungku, aku bisa menyombongkan diri tanpa ragu. Jujur saja, aku adalah murid tunggal generasi ke-65 dari Sekte Xuanzhen Gunung Yuhua, Liu Ruyan. Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalahmu, aku tidak akan meminta bayaran sepeser pun. Pemilik restoran tidak ragu lagi karena aku bicara seperti sungguhan. Lalu aku bertanya kepadanya apa yang sebenarnya terjadi di restorannya. Dia bilang sejak dia membuka restoran hotpot ini, pelanggannya selalu melihat wajah manusia di dalam hotpot. Awalnya, beberapa pelanggan mengira itu adalah lelucon restoran. Tapi saat pelanggan makan hotpot,
Mereka menyadari makanannya tidak berasa. Setelah mendengar itu, aku mengerti. Ternyata restoran ini didatangi oleh hantu kelaparan. Konon, makanan yang dimakan hantu kelaparan biasanya akan kehilangan rasanya. Setelah mengetahui penyebabnya, aku meminta pemilik restoran untuk menyiapkan hotpot untukku. Lalu aku memintanya untuk keluar. Karena jika dia ada di sini, akan susah bagi Silin untuk membantuku. Setelah pemilik restoran pergi, aku menatap Silin di pergelangan tanganku dan berkata, "Bisakah kau berubah menjadi manusia dan makan bersamaku?" Sepertinya Silin tahu aku takut. Dia sengaja melilitkan dirinya lebih erat di pergelangan tanganku. Lalu dia mengangkat kepalanya yang imut dan berkata, "Selirku, jika aku menampakkan diri, makhluk itu tidak akan berani keluar." CK, ular sialan ini sengaja tidak mau menemaniku. Apa bedanya dia melilit di tanganku dan duduk di hadapanku? Tapi karena aku membutuhkan Silin, aku berkata dengan lembut, "Kalau nanti aku tidak bisa mengalahkan makhluk itu, kamu harus ingat untuk menyelamatkanku." "Ya, tentu saja, kau kan wanita milik Silin. Nyawamu adalah nyawaku." Aku bergumam dalam hati, andai saja dia bukan pembunuh orang tuaku. Sambil berpikir, hotpot mulai mendidih. Aroma yang sedap memenuhi seluruh restoran hotpot. Aku memang sudah lapar. Melihat hotpot yang mendidih, aku hendak mengambil sepotong daging. Tetapi tiba-tiba muncul wajah manusia di dalam hotpot. Kemunculan wajah itu yang tiba-tiba membuat tanganku yang terulur langsung menarik kembali. Saat itu aku berteriak, "Silin, cepat keluar. Selamatkan aku." Tapi Silin malah memanfaatkan situasi. "Panggil aku suamimu. Baru aku akan menyelamatkanmu." Di saat seperti ini pun, ular sialan ini masih mengancamku. Tapi melihat wajah itu hendak terbang keluar dan menggigitku, aku tidak tahan lagi dan langsung menutup mata sambil berteriak, "Suamiku Silin, tolong." Seketika, seorang pria tampan memelukku. "Coba panggil dari tadi. Kan tidak perlu menderita begini." Aku menatapnya dengan kesal. Ternyata ular kecil ini membawaku ke restoran hotpot ada tujuannya. Lalu Silin, sambil memelukku, membaca mantra. Hanya dalam sekejap, wajah-wajah itu menghilang. Aku menatap pemandangan di depanku dengan takjub dan berkata, "Apakah mereka semua sudah mati?" Tentu saja, tapi ada yang aneh. Hantu kelaparan di toko ini sepertinya bukan dipanggil, melainkan dipelihara di sini. Aku bertanya pada Silin dengan heran. Kalau begitu, kenapa pemilik toko masih mencari orang pintar untuk menaklukkan mereka? Namun, Silin sama sekali tidak tertarik menjawab pertanyaanku, melainkan menatapku dengan serius. "Tadi sudah memanggilku suami. Malam ini kita harus malam pertama, kan?" Setelah berkata demikian, Silin meraih pinggangku dan mendekatkan tubuhnya padaku. Astaga, kenapa dia tiba-tiba begini? Aku kaget dan segera mendorong Silin. "Tadi kamu jelas-jelas memanfaatkan situasi." "Tidak juga." Silin tetap mencium pipiku dengan lembut. Wajahku langsung memerah. Saking malunya, aku tidak berani menatap Silin. Meskipun saat ini Silin memiliki wajah manusia di depanku, aku tetap tidak bisa melupakan identitasnya sebagai ular. Dan ada pertanyaan yang terus menggangguku. Lalu aku bertanya pada Silin dengan gugup, apakah ular benar-benar bisa menikah dan punya anak dengan manusia? Tapi Silin tidak menjawab pertanyaanku, melainkan langsung memelukku. "Kalau kamu penasaran, malam ini juga kau bisa menikah denganku." Pria ini iblis, ya? Kenapa setiap kata yang dia ucapkan terdengar menggoda? Aku panik dan segera melepaskan diri dari pelukan Silin. Saat itu Silin mengancamku, "Ibumu merusak tubuh emasku 18 tahun yang lalu. Jadi kau harus menikah denganku. Mau tidak mau, kau harus menikah denganku." Saat itu aku menyadari aku tidak bisa membiarkan diriku mati konyol di depan Silin. Jadi aku segera berpura-pura menyentuh wajah kecil Silin. "Kaklin, jangan terburu-buru. Cepat atau lambat, aku akan menjadi milikmu. Kita bisa menikah setelah kita menetap, kan?" Melihatku menyerah, Silin menjadi senang. Selirku berkata, "Benar. Kalau begitu, kita bicarakan lagi setelah kita menetap." Setelah mengatakan itu, Silin berubah menjadi ular putih kecil dan melingkari pergelangan tanganku. Saat itu terdengar ketukan pintu dari luar. Aku membuka pintu dan melihat manajer datang untuk memeriksa hasil pekerjaanku. Aku dengan sengaja membuat hotpot, tapi manajer marah ketika melihat kepala-kepala itu tidak muncul. "Kau apakan wajah-wajah itu?" Melihat manajer begitu galak, aku agak bingung. Aku pikir manajer tidak mau membayar. Jadi aku berkata kepada manajer, "Jangan bilang kau mau ingkar janji." Aku bersiap untuk bertengkar dengannya. Tapi Silin tidak tahan lagi. Dia langsung merayap turun dari tubuhku. Aku memanfaatkan kesempatan untuk mengancam manajer. "Kalau kau tidak mau mati, bayar gajiku." Manajer melihat aku punya kemampuan, jadi dia tidak punya pilihan selain mengalah. "Nona, maafkan saya tadi. Sebenarnya, sejujurnya, hantu-hantu jahat di toko ini aku yang undang. Jadi aku tidak ingin kalian mengambilnya." Lalu aku penasaran dan bertanya kepada manajer, "Kenapa kau mengundang hantu jahat ke toko? Bukankah itu menyakiti orang?" Mendengar ini, manajer langsung menjadi emosional. Wang Dagui yang lebih dulu mengkhianatiku. Tahun lalu aku mengenalkan pacarku untuk bekerja sebagai pelayan di toko ini. Tapi tak disangka Wang Dagui tertarik pada pacarku.
Mengandalkan kekayaannya, dia berselingkuh dengan pacarku. Tahun lalu mereka bahkan punya anak laki-laki yang gemuk. Saat mengatakan ini, wajah manajer memerah karena marah. Tapi sejujurnya, bos itu memang bukan orang baik. Aku sedikit bersimpati pada manajer ini. Kemudian manajer melihat aku punya kemampuan. Jadi dia mengusulkan ide kerjasama. Dia bilang ketika dia di desa, dia sering menemui kejadian aneh seperti ini. Dia akan mencarikan klien untukku. Dan dia akan mendapat komisi 10% dari uang yang kudapat. Aku pikir aku bisa menghasilkan uang. Dan juga mencari tahu keberadaan kakek Tao. Jadi aku menyetujui permintaannya. Sambil berkata, dia menelepon keluarga yang bermasalah itu. Tidak lama kemudian dia memberitahuku bahwa tidak jauh dari kota, ada sebuah desa bernama Kilizen. Dan keluarga yang bermasalah itu beternak ayam. Akhir-akhir ini banyak ayam mereka yang mati. Dicurigai ada mayat hidup. Aku diminta untuk memeriksanya, dan bayarannya tinggi. Langsung minta 10.000. Astaga, uangnya gampang banget didapat. Setelah istirahat sebentar, aku pergi ke kota Kili. Sesampainya di kota, aku disambut oleh seorang pria parubaya. Dia menghampiriku dan bertanya dengan bingung. Apakah kamu yang dikirim Junyi? Masih muda sekali. Aku menjawab dengan serius. Betul, saya ini tahu sih. Pria itu lalu mengundangku masuk ke rumahnya. Tanpa ragu, aku langsung menuju kandang ayamnya. Kandang ayamnya besar, tetapi hanya tersisa 2 atau 3 ekor ayam yang gemetar ketakutan di pojok. Sambil berkata, Li Dapan mengambil seekor ayam mati untuk kutunjukkan. Terlihat 2 lubang kecil bekas gigitan di leher ayam itu. Aku bertanya apakah ada yang meninggal di desa baru-baru ini. Dia bilang sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Suami Jandali di desa memang meninggal. Lalu aku diam-diam bertanya padanya, apakah kamu punya hubungan terlarang dengan Jandali? Karena mayat hidup biasanya mengganggu orang terdekatnya dulu. Atau orang yang punya hubungan karma dengannya. Mendengar ini, Li Dapan menjadi panik. Aku bahkan tidak berbicara dengan Jandali setahun sekali. Tahu sih, jangan asal bicara. Melihat wajah Li Dapan memerah karena panik. Tampaknya dia memang orang yang jujur. Lalu aku berkata lagi pada Li Dapan. Aku curiga masalah di rumahmu bukan karena mayat hidup. Tapi ada penyebab lain. Sekarang siang hari, dia tidak berani keluar. Kita tunggu sampai malam. Li Dapan tidak punya pilihan. Selain menurutiku, sekitar pukul 7 malam, aku meminta Li Dapan membersihkan kandang ayam. Dan memasang 4 kamera pengawas di sudut-sudutnya. Setelah semuanya siap, Li Dapan menjamuku makan malam. Tetapi saat makan malam, dia memberiku petunjuk penting. Dia bilang 2 bulan lalu dia pergi minum ke rumah saudaranya di desa sebelah. Dan saat pulang dia bertemu seekor rubah. Rubah itu menghalangi jalannya dan tidak membiarkannya lewat. Bertanya apakah dia mirip manusia. Saat itu dia sedang mabuk. Dan mengatakan rubah itu mirip kotoran. Ini cocok, rubah itu pendendam. Mungkin ayam-ayam Li Dapan dibunuh oleh rubah itu. Saat itu juga, di monitor, aku melihat semua ayam di kandang berlarian. Aku meletakkan sumpit dan berkata pada Li Dapan. Dia datang. Li Dapan langsung berdiri dari kursinya ketakutan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku mengabaikannya dan langsung pergi ke kandang ayam bersama Sirin. Tetapi saat itu juga, ayam-ayam di kandang yang tadinya berkokok keras tiba-tiba menjadi sunyi. Aku berteriak, Sirin, dia mau kabur, cepat segel sekelilingnya. Sirin mulai membaca mantra. Cahaya langsung menyelimuti seluruh kandang ayam. Suara sesuatu jatuh. Seekor rubah berekor besar jatuh dari dinding. Makhluk kurang ajar, bukannya berlatih malah mengganggu orang. Lihat saja nanti. Ku beri kau pelajaran. Saat aku melihat wajahnya, aku langsung tertegun. Ternyata di atas kepala rubah itu benar-benar ada sesuatu. Aku dan Silin langsung tertawa. Tertawa apa kalian? Semua ini gara-gara Li Dapan tua bangka itu. Wajah tampanku ini jadi begini. Tapi kau juga tidak boleh membunuh semua ayam kakek itu. Silin berkata sambil tertawa kepada rubah itu. Kalau aku tidak gigit ayamnya, bagaimana aku bisa balas dendam padanya? Aku akan membuatnya kelaparan dan miskin. Silin yang usil malah memberi saran kepada rubah itu. Kenapa tidak kau gigit saja kakek itu sampai mati? Oh iya, juga. Sambil berkata begitu, rubah itu dengan sesuatu di atas kepalanya hendak pergi mencari Li Dapan. Aku segera menghalangi rubah itu dan berkata, kau tidak boleh pergi, Silin. Ide macam apa ini? Kalau dia membunuh Li Dapan, aku akan jadi pembunuh. Melihatku panik, Silin menunjuk pipinya sendiri. Cium suamimu ini, lalu aku akan membantumu mengatasi rubah ini. Aku menatap Silin dengan kesal. Tapi aku tidak punya cara lain. Saat aku menutup mata dan bersiap untuk mencium Silin, rubah itu malah protes. Ular sialan, kau pikir aku ini alat untuk merayumu? Cih, kau mau aku menggigit Li Dapan sampai mati? Aku malah tidak akan pergi. Setelah mengatakan itu, rubah itu duduk di tanah. Aku melihat rubah ini sebenarnya tidak jahat. Selain agak bodoh, dia sebenarnya siluman yang baik. Lalu aku berkata kepada rubah itu, jika kau membunuh Li Dapan, kau akan berdosa dan hidupmu akan hancur. Lalu bagaimana dengan wajah tampanku ini? Rubah itu terlihat sedih. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa menghiburnya dengan berbohong. Sebenarnya kau terlihat lucu seperti ini. Benarkah? Rubah itu bertanya dengan ragu. Melihat rubah kecil yang polos dan lucu ini,
Aku jadi tidak tega membohonginya. Lalu aku bertanya padanya adakah cara untuk mengembalikan wajahnya. Ada sih caranya, asalkan Lidapan memberiku Tao Feng lagi. Hah, kupikir apa? Ternyata cuma itu. Aku akan membantumu. Lalu aku menceritakan hal ini kepada Lidapan. Lidapan yang melihat dirinya masih bisa diselamatkan. Dengan semangat mengikutiku ke kandang ayam. Lalu ritual Tao Feng diulang lagi. Lidapan mengatakan rubah itu adalah pria yang sangat tampan. Begitu kata-kata itu terucap, rubah itu benar-benar berubah menjadi wujud manusia. Terima kasih, Kakek Pan, telah membantuku berlatih. Jika kakek membutuhkan bantuanku, jangan ragu untuk menghubungiku. Astaga, rubah ini pandai sekali berubah sikap. Rubah itu menoleh ke arah Silin yang berdiri di sampingku. Dia pengikutmu, ya, saat aku hendak mengatakan bahwa Silin adalah temanku. Silin berkata kepada rubah itu, aku suaminya. Rubah itu menatap Silin. Yang benar saja, kau bahkan tidak lebih tampan dariku. Pasti kau pengikutnya. Begini saja, jika ular bau ini bisa jadi pengikutmu, aku juga akan mengikutimu. Aku sedikit pasrah. Satu Silin saja sudah cukup merepotkan. Sekarang ditambah rubah ini lagi. Bagaimana aku bisa menghidupi mereka? Aku hendak menolak, tapi rubah itu membungkuk dengan hormat dan berkata, Nona tahu, sejak dulu rubah peri suka membalas budi. Aku, Su Yanxing, bersedia mengikutimu membasmi iblis dan siluman. Semoga Nona tahu mengizinkan. Mendengar itu, Silin yang berdiri di sampingku terlihat tidak senang. Dengan kultivasi sepertimu, bagaimana mungkin Ruyan mau menerimamu? Aku tidak bertanya padamu. Kenapa kau yang menjawab? Su Yanxing terlihat kesal. Melihat mereka bertengkar, aku merasa senang. Biasanya saat bersama Silin, walaupun dilindungi, aku juga sering ditindasnya. Jika aku menerima Su Yanxing, Silin tidak akan bisa macam-macam denganku lagi. Memikirkan itu, aku menatap Su Yanxing dengan pandangan berbeda. Melihat aku ingin menerima Su Yanxing, Silin memelototiku dan berkata, kau lupa siapa suamimu? Biasanya, jika Silin bicara dengan nada dingin, aku akan takut. Tapi sekarang ada Su Yanxing. Nyaliku langsung membesar. Kenapa? Kau takut kalah dari Su Yanxing? Cih, rubah ini paling banter kultivasinya 500 tahun. Bahkan tidak layak membersihkan sepatuku. Kalau begitu, kenapa kau khawatir? Tidak layak membersihkan sepatumu, kan? Akhirnya Silin marah. Dia langsung berbalik dan mengancamku. Tapi sebelumnya, dia melirik Su Yanxing dan menahan amarahnya. Selirku nakal sekali. Karena kau kasihan pada rubah ini, aku izinkan kau menerimanya. Setelah berkata begitu, dia berubah menjadi ular kecil dan melilit pergelangan tanganku. Tak disangka Silin yang begitu kuat akhirnya mengalah. Aku merasa sangat puas. Setelah masalah selesai, kami beristirahat semalam di rumah Lidapan. Aku bertanya pada Su Yanxing, apakah kau pernah bertemu pendeta Tao dari Gunung Yuhua? Maksudmu pendeta Jinjue? Melihat Su Yanxing tahu, aku mendekatinya. Kau tahu di mana dia sekarang? Itu sekitar 40 tahun yang lalu. Dia juga pernah membimbingku. Dia menyuruhku untuk berlatih dengan giat. Dia bilang 40 tahun kemudian aku akan bertemu seseorang yang bisa membimbingku menjadi abadi. Mungkinkah orang itu kau, Ruyan? Saat berbicara, tatapan Su Yanxing mulai menggoda. Ruyan, karena kau adalah jodoh yang diatur Dewa Pujue untukku. Dan kau juga telah berjasa padaku. Cara kami rubah membalas budi biasanya dengan memberikan diri. Bagaimana kalau kau belum selesai bicara? Tangannya hendak menyentuh wajahku. Saat itu, siling di tanganku tak bisa diam. Seketika dia berubah menjadi wujud manusia. Lalu dia langsung meraih tangan Su Yanxing. Kalau kau tidak ingin mati, diamlah. Jangan sentuh wanitaku. Melihat Siling mengancamnya, Su Yanxing malah tersenyum genit pada Siling. Kau bilang Ruyan istrimu, mana surat nikahnya? Lihat surat nikah kami. Kau tidak pantas. Setelah berkata demikian, Siling mendorong Su Yanxing dengan kuat, hingga jatuh ke tanah. Tapi Su Yanxing sama sekali tidak marah. Malah dia langsung berdiri dan menciumku. Lalu dia tersenyum sambil menatap Siling dan berkata, karena kau tidak suka aku menyentuh Ruyan, kau pasti tidak keberatan kalau aku menciumnya, kan? Aku menatap Su Yanxing dengan bingung. Apakah dia cari mati? Dan Siling juga dibuat marah besar oleh tindakan Su Yanxing. Lalu dia langsung berubah menjadi ular raksasa. Dan Su Yanxing juga berubah menjadi rubah putih salju. Bagaimana? Mau berkelahi? Kakek ini akan meladenimu. Melihat mereka berdua akan berkelahi, aku segera mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Kumohon, demi aku, jangan berkelahi. Tapi mereka berdua mengabaikanku. Mau tak mau aku harus mengeluarkan jurus pamungkas dengan memanggil Siling suami. Siling menoleh padaku. Akhirnya dia mengalah. Demi Ruyan, aku akan melepaskanmu kali ini. Ku beri waktu 3 hari. Kalau kau tidak meninggalkan Ruyan, aku pasti akan membunuhmu. Rubah busuk. Setelah berkata demikian, Siling kembali menjadi ular kecil dan melilit di tanganku. Tapi Su Yanxing masih terus mengoceh padaku tentang Siling. Ular sialan itu, kenapa pemarah sekali? Sudahlah, jangan bicara lagi. Kalau kau seperti tadi lagi, aku juga tidak bisa membantumu. Mendengarku berkata begitu, Su Yanxing kembali tersenyum genit padaku. Kalau begitu, suruh saja Siling pergi, nanti aku akan menghiburmu dan bermain denganmu setiap hari.
Aku sih mau saja, tapi aku tidak bisa melawan Si Ling. Apalagi mengusirnya. Melihatku kesulitan, Su Yanxing berkata dengan pengertian. Ruyan, kau pasti juga tidak suka ular sialan itu, kan? Nenek moyangku sangat menyayangiku. Asal kau bilang saja, aku bisa meminta nenek moyangku, Daji, untuk datang dan membantumu melawan ular sialan itu. Tapi aku tidak berani menunjukkan terlalu banyak minat pada ucapan Su Yanxing. Bagaimana kalau Daji juga tidak bisa melawan Si Ling? Aku akan tamat, hidup sedikit lebih lama atau mati sekarang juga. Aku masih bisa membedakannya. Lagi pula, Su Yanxing bilang dia melihat pendeta Tao Jinjue di kotaan. Jadi, mungkin kita bisa berasumsi, kemungkinan pendeta Tao Jinjue berada di provinsi Jiangqi, jauh lebih besar daripada provinsi lain. Selama aku tinggal lebih lama di provinsi Jiangqi, dan menemukan pendeta Tao Jinjue, aku juga bisa melawan Si Lin. Jadi, aku berbohong tapi juga mengatakan yang sebenarnya kepada Su Jianxing. Sebenarnya, Si Lin cukup baik padaku sepanjang perjalanan ini. Kalau bukan karena Si Lin yang melindungiku, aku pasti sudah mati. Mendengar ini, Si Lin berkomentar dengan puas. Untung kau masih punya hati nurani. Dan sejak Wang Junyi memberiku pekerjaan dan aku merasakan manisnya, dia segera memberiku pekerjaan lain. Katanya, seorang teman di kotanya membeli rumah bekas murah. Tapi sejak pindah, putra temannya menjadi sangat aneh. Dia selalu berbicara sendiri di kamar, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Bahkan dia dan istrinya sering mendengar berbagai suara langkah kaki aneh di rumah tengah malam. Pasangan muda ini jadi takut dan merasa pasti ada sesuatu yang tidak beres di rumah mereka. Mereka ingin mencari seseorang untuk mengatasinya. Mendengar Wang Junyi berkata begitu, kurasa temannya pasti membeli rumah angker. Jadi, aku mengikuti alamat yang diberikan Wang Junyi dan pergi ke rumah temannya. Yang menjemput kami adalah seorang pria berpenampilan sopan, sepertinya seorang guru. Setelah bertemu, aku langsung to the point. Anda Hu Deseng, kan? Kami direkomendasikan Wang Junyi untuk memeriksa rumah Anda. Su Yanxing juga berdiri di sampingku dan melambaikan tangan padanya. Tapi Hu Deseng tidak terlihat senang melihat kami datang. Malah dengan kesal memanggil kami masuk. Begitu masuk, aku langsung terkejut. Terlihat 5 hantu berwajah buruk melayang di dalam ruangan. Dan bentuk rumahnya juga aneh. Sempit di depan dan lebar di belakang. Terlihat seperti peti mati di desa kami. Dan kelima hantu itu seperti pemilik rumah. Terus mondar-mandir di dalam rumah. Salah satunya adalah hantu anak kecil yang masuk ke kamar dengan pintu tertutup rapat. Aku tidak berani melihat lebih jauh. Hanya berusaha mengalihkan pandanganku ke wajah Hu Deseng. Situasi Anda sudah diceritakan Wang Junyi padaku. Dan memang ada sesuatu yang mengganggu di rumah Anda. Tapi Hu Deseng malah mengejekku. Jangan bicara omong kosong. Kalau ada sesuatu, tunjukkan buktinya. Sepertinya kau masih sekolah, kan? Tidak belajar dengan benar, malah menipu orang. Mendengar ini, Su Yanxing yang duduk di sampingku tidak tahan lagi. Dan menatap Hu Deseng dengan sinis. Aku tidak tahu apakah Ruyan sekolah atau tidak. Tapi aku tahu, putramu sekarang sedang di kamar. Menggunakan gunting untuk memotong pergelangan tangannya. Kalau kalian tidak masuk sekarang, mungkin sebelum kami bertindak, putramu sudah mati. Tapi Hu Deseng masih tidak percaya. Ia menunjuk hidung Su Yanxing dan memaki-makinya. Keluar, istri Hu Deseng ketakutan. Ia bergegas lari ke kamar anaknya. Ternyata, putra Hu Deseng benar-benar sedang memegang gunting dan melukai dirinya sendiri. Istrinya langsung menjerit ketakutan. Mendengar jeritan istrinya, Hu Deseng akhirnya tak bisa tinggal diam. Ia pun bergegas lari ke kamar anaknya. Melihat anaknya benar-benar seperti yang dikatakan Su Yanxing, akhirnya ia tak lagi curiga pada kami.